warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwana dengan NIM 2108101146 dari kelas A. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bendungan. Apa sih itu bendungan? Bendungan atau konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air atau suatu bangunan sungai yang dimana ditunjukkan untuk meninggikan elevasi muka air di sebelah hulu bangunan. Selanjutnya, pemilihan lokasi bendungan. Yang pertama, sungai lurus tidak ada gerusan. Yang kedua, lembah yang sempit. Ketiga, pondasi banding kokoh. 4. Keperluan elevasi air. Air sungai yang akan disadap mencukupi meskipun pada saat musim kemarau. Yang kelima, pelaksanaan mudah. 6. Ketersediaan bahan bangunan. 7. Sedikit sedimen yang masuk pada saat penyadapan. Dan terakhir, dampak pembangunan banding adalah kecil baik ke arah hulu dan hilir. Selanjutnya, pemanfaatan sungai dengan bendung. Dapat dilihat di gambar berbagai pemanfaatan bendung. Salah satunya yaitu tanggul banjir. Tipe bendungan. Yang pertama, berdasarkan ukuran yang terbagi atas dua, besar dan kecil. Yang kedua, berdasarkan tujuan pembangunannya. Yang ketiga, berdasarkan penggunaannya. Dan keempat, berdasarkan konstruksinya. Selanjutnya, macam-macam bendungan. Yang pertama, bendungan beton yang dimana bendungan gravitasi yang menahan tekanan air semata-mata dengan kekuatan gravitasi dari massa bendungan tersebut. Yang kedua, bendungan busur yang dimana cocok untuk lembah yang berbentuk bendungan rendah, tidak cocok untuk bendungan tinggi. Yang ketiga, bendungan rongga. Bendungan ini biasanya ekonomis karena lebih sedikit menggunakan bahan-bahan pembuatannya. Yang keempat, bendungan urugan, merupakan bendungan yang dibuat dengan urugan batu, tanah, dan campuran. Selanjutnya, bendungan besi, bendungan yang terbuat dari besi dan baja. Bendungan kayu dapat dilihat pembuatan bendungan yang terbuat dari kayu. Dan yang terakhir yaitu komponen pendukung bendungan, yang dimana saluran curam banjir, saluran yang dibangun dalam bendungan untuk mengalirkan akar yang berlebih seperti banjir dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pernah gak sih terpikir gimana bendungan itu dibuat? Nah, kali ini Kak Pilar akan menjelaskan informasi secara umum bagaimana proses pembuatan bendungan. Simak dan perhatikan ya. Berbeda dengan membuat infrastruktur lainnya, membuat bendungan itu mempunyai kerumitan tersendiri loh adik-adik. Salah satunya adalah bagaimana cara memindahkan air agar bisa membuat pondasi untuk bendungannya. Walaupun sulit, tetap saja bendungan harus dibuat karena memiliki banyak manfaat bagi manusia. Di antaranya sebagai irigasi lahan pertanian. Penyediaan air baku untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, pembangkit listrik, pengendali banjir, dan masih banyak lagi fungsinya. Itulah sebabnya Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kita, gencar sekali membangun bendungan di beberapa daerah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, sekarang kita ulas ya satu persatu langkah pembuatannya. Pertama, kita harus mengeringkan air di lokasi kita akan membuat bendungan. Nah, caranya dengan membangun saluran pengalihan agar air tidak tergenang di lokasi pekerjaan. Kedua, setelah lokasi bendungan kering, pekerjaan berikutnya adalah menggali tanah agar tampungan air menjadi lebih dalam. Eits, hasil galian tanahnya nggak dibuang begitu aja ya, tapi dikumpulkan untuk digunakan kembali sebagai material timbunan.
Ketiga, setelah galian dibuat, maka proses berikutnya adalah membuat pondasi bendungan. Pondasi ini harus dibuat dengan kuat loh adik-adik. Kenapa? Karena harus mampu menopang tekanan air yang begitu besar dan kuat. Terakhir, keempat, dan yang paling penting, setelah pondasi sudah jadi, dibuat juga beberapa saluran agar air bisa dibendung dan disalurkan ke daerah yang membutuhkan. Itu dia tadi gambaran umum pembuatan bendungan. Adik-adik pasti suka kan? Ayo, siapa yang besarnya mau jadi arsitek dan membantu Kak Pilar membangun bendungan? Pesan Kak Pilar, jangan pernah berhenti untuk belajar dan banyak membaca ya. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Sering-seringlah berkunjung ke perpustakaan